Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Eka Sari, kelas akuntansi 1B, NIM 202012076. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada macam-macam kegiatan staffing. Yang pertama, perencanaan SDM, yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen, yaitu penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga, seleksi, yaitu mengadakan seleksi terhadap para pelamar. 4. Pengenalan dan orientasi, yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. 5. Pemberian balas jasa dan penghargaan, yaitu pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan karir, yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang ketujuh, memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok dalam merencanakan SDM. Yang pertama, untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Yang terakhir, untuk pengembangan. Langkah-langkah tersebut dipertimbangkan oleh 2 faktor. Yang pertama, rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuan serta taktik untuk membuat. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Ada 2 macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Yang pertama, kebutuhan akan tenaga kerja, staf atau manajerial. Yang kedua, kebutuhan akan tenaga operasional. Cara untuk menentukan jumlah kebutuhan akan tenaga kerja staf, yaitu dengan meneliti kebutuhan melalui analisa organisasi. Sedangkan cara untuk menentukan kebutuhan akan jumlah tenaga operasional, yaitu dengan menganalisa volume kerja dibandingkan dengan kemampuan kerja setiap tenaga kerja. Penarikan atau rekrutmen, yaitu bagian penting dalam proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi dari setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Sumber tenaga kerja. Ada macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja. Yang pertama, sumber dari dalam, yaitu pengangkatan atau promosi. Yang kedua, pemindahan atau transfer. Yang ketiga, penataran atau upgrading. Yang keempat, taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sedangkan sumber dari luar, yaitu pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan. Yang terakhir, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain. Cara mengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja yang efektif dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi yang baik, diteliti asal-usulnya. Dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif. Seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dipergunakan untuk menyaring calon pelamar ada 2 metode. Yang pertama, metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Yang kedua, metode kompensatori, yaitu metode ini menyeleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan.
Pada umumnya, proses seleksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengisian formulir. Yang kedua, tes psikologi meliputi IQ, kecakapan, kejuruan, dan kepribadian. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, referensi. Pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pemimpinnya dan teman kerjanya. Latihan dan pengembangan. Ada dua cara untuk melatih pegawai. Yang pertama, metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Yang kedua yaitu pelatihan di luar tempat kerja, meliputi belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, dan lain-lain. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial, non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan, dan insentif. Wujud kompensasi yaitu uang berupa gaji dan upah, tunjangan, bonus. Yang kedua, natura berupa beras, gula, kopi, minyak, dan lain-lain. Yang ketiga, kenikmatan berupa fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan karir, promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasanya. Tujuan promosi yaitu untuk mengisi jabatan yang lowong, yang kedua untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi yang pertama ada formasi, yang kedua yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Macam-macam prinsip promosi. Yang pertama, dasar keterampilan, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut, biasanya melalui ujian secara objektif. Yang kedua, dasar senioritas, yaitu mempromosikan pegawai didasarkan pada lama bekerja pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, dasar teman, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan famili, teman dekat, atau yang sealiran dengan pimpinan. Transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuan transfer adalah untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang tinggi. Ada dua alasan pokok transfer. Yang pertama, karena permintaan pegawai sendiri. Biasanya disebabkan oleh satu, merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain. Yang kedua, merasa tidak cocok dengan pekerjaan sekarang. Yang ketiga, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik. Yang keempat, terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terjadi rasa jenuh dan ingin menambah pengalaman di bidang lain. Yang kedua, karena keinginan pemimpin itu sendiri. Biasanya disebabkan oleh pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya. Yang kedua, menghindarkan rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas dalam organisasi. PHK, pemberhentian pegawai atau PHK, adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja biasanya 1. Permintaan pegawai sendiri.
Yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib. Yang ketiga, pegawai meninggal dunia. Yang keempat, telah habis jangka waktu kontrak kerja. Tujuan pensiun. Yang pertama, untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua, pegawai sudah berusia lanjut. Yang ketiga, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Yang keempat, posisinya diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.